Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita sambut firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu yang tertulis dalam Matius 25 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saat. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika ditanyakan kepada kita, apakah kita pernah terlambat dalam melakukan sesuatu atau hendak melakukan acara sesuatu, pasti pernah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa sering kita terlambat. Jika mungkin itu kita lakukan sekali dua kali, ya tidak menjadi masalah sebenarnya. Tapi walaupun itu terjadi sekali atau dua kali, tapi keterlambatan itu bisa terjadi membuat kita menjadi sangat menyesal akibat dari keterlambatan itu. Apalagi kalau keterlambatan itu sering kita lakukan berulang-ulang, maka itu sangat mungkin kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik lagi, baik dari orang-orang yang dekat kepada kita, atau mungkin dari atasan kita, atau orang-orang rekan kerja kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Akibat dari keterlambatan tersebut. Hal ini juga yang ditekankan oleh Matius kepada kita, di mana di Matius 25 sebenarnya ini berbicara tentang ada 5 gadis yang bijaksana dan ada 5 gadis yang tidak bijaksana. Di mana gadis yang bijaksana itu, yang 5 itu, mereka mempersiapkan minyak di buli-buli mereka ketika menyongsong seorang pengantin pria yang akan datang. Dan mereka bertugas untuk menyambut pengantin tersebut. Dan tidak tahu kapan waktunya dia datang, sebab bagi tradisi orang Yahudi, bahwa pengantin laki-laki itu akan datang untuk menyambut mempelai perempuannya, dan akan membawanya nanti ke rumah, dan biasanya itu terjadi di malam hari sampai dini hari. Namun tadi ada 5 garis yang mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk waktunya, termasuk minyaknya, dan berbagai hal. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kelima garis yang bijaksana itu sudah terbiasa sebenarnya melakukan hal-hal yang demikian. Dan karena pasti pesta-pesta demikian sudah sering terjadi di sana. Namun ada 5 lagi garis yang tidak bijaksana, yang bodoh, yang hanya membawa minyak di dalam pelitanya dan tidak membawa persiapan yang lain. Padahal pesta tidak hanya sekali itu lagi dilakukan. Dan itu sudah terjadi berulang-ulang. Tapi mereka masih lalai dalam hal ini. Mereka tidak mempersiapkan minyak. Dan akibatnya ketika pengantin itu datang dalam waktu yang tidak ditentukan,
pada waktu itu juga minyak di pelita mereka sudah hampir habis. Dan ketika mereka hendak meminta kepada 5 garis yang bijaksana mengatakan mereka tidak akan memberikannya. Sebab itu persiapan mereka adalah agar mereka nantinya bisa menyambut pengantin pria itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Akhirnya kelima garis yang bodoh itu pergi untuk mencari di mana ada penjual minyak. Ini notabene, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di pagi hari atau di dini hari yang bisa dikatakan belum ada penjual minyak yang buka atau yang menjual minyaknya. Kalaupun ada, itu sangat jauh atau sangat jarang sekali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan mengajak kita hari ini untuk lebih serius, lebih bertanggung jawab, melakukan atau beraktivitas, mempertanggungjawabkan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena sebenarnya waktu itu, ketika Kristus datang, ketika Kristus hendak menyapa umatnya, hendak turun ke tengah-tengah dunia ini untuk yang kedua kalinya, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan tidak ada yang bisa menerka waktu tersebut. Yang bisa dilakukan oleh orang-orang percayalah meneladani kelima garis yang bijaksana itu, yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita latih diri kita untuk menjadi orang yang tepat waktu, yang bertanggung jawab, bukan menjadi orang yang sering terlambat, bukan orang yang sering mengulur-ngulur waktu, atau tidak mempersiapkan segala sesuatu ketika dia hendak melakukan pekerjaan tertentu, terutama ketika menantikan Kristus yang kedua kali. Sebab mereka yang tidak menantikan atau yang tidak mempersiapkan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, apa yang terjadi? Bahwa Kristus tidak akan menerima mereka, bahwa Kristus tidak akan mengenal mereka, dan tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam kehidupan yang sudah disediakan oleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari persiapkan waktu kita, persiapkan kesempatan ini untuk menyongsong kedatangan Kristus. Bila waktu ini diberikan kepada Tuhan, berarti kita harus memperbaiki cara hidup kita, sikap kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki pola pikir kita, memperbaiki seluruh potensi kehidupan kita, sehingga itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Ajarlah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga waktu ini ya Tuhan kami pergunakan dengan bertanggung jawab. Dan seluruh waktu itu ya Tuhan, kami pergunakan untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga tidak ada dari perbuatan kami yang melukai atau mendukakan hati Tuhan. Sehingga semuanya mendatangkan sukacita bagi dunia ini, bagi sekitar kami, dan menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau yang berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, lindungilah. Berikan kesehatan dan kekuatan. Dan Tuhan yang memberkati anak-anak dan keluarga dari jemaat-Mu. Bila ada ya Tuhan dalam keadaan sakit di saat ini, kami tahu bahwa Tuhanlah sumber kesehatan bagi orang-orang yang sakit, dan Tuhan mampu untuk memulihkan mereka. Pulihkanlah ya Tuhan orang-orang sakit. Berikanlah kekuatan bagi mereka yang diterpa oleh masalah dan berbagai persoalan kehidupan. Dan Tuhanlah yang memberikan penghiburan bagi mereka yang dalam keadaan berduka. Berkatilah pelayanan di tengah-tengah gereja ya Tuhan, dan berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara kami ini, agar bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, di mana kami lahir, kami bersukacita hidup di sini, kami bersukacita untuk melakukan pekerjaan kami selaku warga negara Indonesia dan selaku warga negara yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, Engkau yang berkati para pemimpin kami, memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka ya Tuhan semakin dikuasai oleh Roh Kudus ketika melakukan pekerjaan mereka, mengambil kebijakan, dan berupaya untuk mensejahterakan dan memakmurkan
bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hanya Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.